Cerita ini mengisahkan tentang persahabatan ular dan seorang bayi yang berkebutuhan khusus. Ayo kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, seorang wanita bernama Siti sedang mengandung anak pertamanya. Kehidupannya bersama sang suami yang bernama Badrun penuh dengan perjuangan. Mereka sering menahan lapar karena penghasilan Badrun sebagai buruh serabutan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, sejak awal kehamilan Siti selalu diawasi oleh seekor ular besar yang sering muncul dari kejauhan. Ular itu seakan menjadi bayangan bagi Siti. Ular itu selalu mengikuti Siti kemana langkah Siti pergi. Tapi ular itu sangat tahu dia tidak mau menyakiti Siti dengan kemunculannya. Makanya ular itu muncul dari kejauhan saja. Ular itu yakin anak yang ada di dalam kandungan Siti itu adalah titipan dari penguasa hutan yang akan terus dijaga sampai hayatnya tiba. Ular itu dengan sangat hati-hati menjaga jarak dari Siti, biar Siti tidak merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dan setiap Siti pergi ke hutan bersama suaminya, ular itu selalu lebih dulu tahu apa yang ingin Siti cari di dalam hutan tersebut. Kalau Siti mencari sayur untuk dia masak, ular itu pasti mencarikannya terlebih dahulu, dan setelah itu meletakkan sayurannya di jalan yang akan dilalui Siti bersama suaminya. Dan kalau Siti ingin mencari buah-buahan, ular itu selalu lebih dulu mencarikannya, dan setelah itu dia meletakkannya di jalan yang akan dilalui Siti dengan suaminya. Ular itu sangat sayang dengan anak yang ada di dalam kandungan Siti, dan setiap Siti pergi ke hutan, ular itu selalu memastikan Siti dalam pengawasannya dari jauh, memastikan Siti tidak apa-apa. Siti dan suami sangatlah senang karena kalau dia pergi ke hutan selalu dimudahkan. Setiap apa yang ingin Siti cari di hutan pasti mereka dengan mudah menemukannya tanpa mereka capek-capek mencarinya lagi. Dan malam itu Siti dan Badrun mulailah berpikir. Mereka mulai cemas akan biaya untuk persalinan nanti, dan mereka memilih untuk melahirkan di bidan saja. Tapi di bidan pun juga butuh biaya, walaupun tidak sebanyak di rumah sakit besar. Mereka sudah meminjam uang ke tetangga dan teman-temannya, tapi tetap saja mereka tidak mendapatkannya. Dan ternyata diam-diam ular besar itu mengetahui Siti dalam kebingungan, dan ular itu pun berencana memberi Siti sesuatu. Dan pagi pun datang. Tiba-tiba di samping kasurnya sudah ada beberapa keping emas tergeletak di kasurnya. Dan Siti langsung menjerit karena kegirangan. Dan suaminya pun datang dari belakang, karena suaminya kaget dengan jeritan Siti. Dan pas Badrun masuk kamar, Badrun juga tidak kalah terjerit dari Siti. Dan mereka saling berpandangan satu sama lain, karena seakan-akan mereka tidak percaya apa yang telah mereka lihat di atas kasur. Dan mereka langsung menyimpan kepingan emas itu untuk jaga-jaga pas persalinan nanti. Dan hari ditunggu-tunggu pun datang. Akhirnya tibalah saatnya Siti melahirkan. Dalam gubuk sederhana, dengan bantuan seorang bidan desa, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik yang bernama Aisyah. Dan sejak kelahiran Aisyah, sesuatu yang aneh pun terjadi. Kehidupan Siti dan Badrun mulailah berubah. Tawaran pekerjaan datang dari berbagai penjuru. Panen mereka berlimpah, dan tiba-tiba mereka memiliki cukup uang untuk memperbaiki rumah dan membeli pakaian baru, dan menikmati makanan-makanan lezat setiap hari. Dan kenikmatan itu sangat dimanfaatkan oleh Siti dan Badrun. Dan setelah kelahiran Aisyah, ular itu sangat senang karena yang ditunggu-tunggu ular itu sudah lahir ke dunia dengan selamat. Ular itu hampir setiap waktu melihat Aisyah dari kejauhan.
memastikan Aisyah aman dan terlindungi. Dan ular itu merasa hatinya tenang karena anak yang dititipkan oleh penjaga hutan itu di rahim yang tepat, yaitu di rahim Siti, dan mendapatkan orang tua yang sangat penyayang terhadap Aisyah. Tapi kebahagiaan Aisyah tidak bertahan lama. Rasa aman yang disangka ular itu awet selamanya ternyata salah. Setelah 1 tahun umur Aisyah tidak menunjukkan perkembangan seperti anak-anak seusianya. Aisyah belum bisa telungkup ataupun duduk, apalagi berjalan. Aisyah tidak menunjukkan perkembangan seperti anak-anak normal, dan Aisyah cenderung seperti anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun umurnya sudah 1 tahun, Aisyah tetap saja Aisyah tidak bisa berkembang seperti anak-anak normal lainnya. Dan Siti dan Badrun mulai merasa malu dengan tetangga-tetangga dan teman-teman mereka. Aisyah bukan seperti anak yang mereka harapkan selama ini. Karena rasa kecewa Siti dan Badrun mulailah memperlakukan Aisyah dengan tidak baik, seperti membiarkan Aisyah menangis dengan lama, mengurung Aisyah, dan sering tidak mengasih makan Aisyah. Dan mereka sering meninggalkan Aisyah di rumah sendirian. Dan ular itu pun sangat merasa marah melihat perlakuan Siti dan Badrun kepada anaknya. Lalu ular itu berniat membawa Aisyah ke dalam hutan. Dan malam itu kejadian yang menyakitkan pun terjadi. Aisyah yang masih berumur 1 tahun ditempatkan di kandang ayam oleh Siti dan Badrun tanpa belas kasih sedikit pun. Dan malam itu pun ular itu datang untuk membawa Aisyah ke dalam hutan. Dari kegelapan, ular itu muncul secara tiba-tiba dengan melingkari tubuhnya yang besar dan meletakkan Aisyah di punggungnya. Aisyah tertidur pulas di atas punggung ular besar itu yang memberinya kehangatan dan perlindungan. Ular itu tidak akan membiarkan siapapun yang berani menyakiti ataupun menyentuh Aisyah. Dan pagi pun datang. Siti dan Badrun buru-buru melihat Aisyah di kandang ayam di belakang rumahnya, tempat di mana mereka menaruh Aisyah semalaman. Dan setibanya di kandang ayam, alangkah terkejutnya Siti dan Badrun melihat kandang ayamnya kosong melompong. Dan Siti pun bergumam, "Siapa yang telah membawa Aisyah, Mas? Tidak mungkin Aisyah bisa berjalan sendiri. Duduk saja dia tidak bisa, apalagi berjalan," ujar Siti kepada Badrun. Dan terlintas di dalam pikiran jahat Siti dan Badrun, biarlah Aisyah hilang, toh mereka memang tidak menginginkan anak itu lagi. Dan setelah Aisyah dibawa oleh ular itu ke dalam hutan belantara, Aisyah mulailah mendapatkan kasih sayang dan kehangatan dari sang ular itu. Setiap kali Aisyah merasa kedinginan, ular itu langsung melingkar di tubuh kecil Aisyah, sehingga Aisyah tidak merasakan lagi kedinginan di dalam hutan. Dan dengan kasih sayang yang ditunjukkan ular itu kepada Aisyah, membuat Aisyah sedikit mengalami perubahan. Dia perlahan mulai bisa duduk seperti anak-anak normal lainnya. Dan sang ular juga sering membawakan dedaunan yang dia dapat dari hutan untuk diobati ke badan Aisyah. Dan hari demi hari pun Aisyah semakin menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Sampai akhirnya Aisyah sudah menjadi anak yang aktif, seperti anak-anak pada umumnya. Dan si ular pun sangatlah senang melihat perkembangan Aisyah yang semakin membaik. Dan di lain tempat, ibu dan ayah Aisyah tiba-tiba mengalami perubahan perekonomian yang sangat drastis. Kekayaan yang dinikmati mereka selama ini menghilang secara perlahan. Rezeki yang selama ini mengalir deras tiba-tiba terhenti. Ladang mereka gagal panen, pekerjaan Badrun pun berkurang, dan hutang pun menumpuk. Mereka menyadari bahwa keberuntungan mereka selama ini berasal dari keberadaan Aisyah, anak yang selama ini mereka abaikan dan memperlakukannya dengan sangat buruk. Dan di sudut rumah yang kini kembali kumuh, Siti menangis setiap malam mengingat Aisyah.
"Seandainya aku tahu, aku tidak akan memperlakukan Aisyah seperti itu," ujar Siti. "Dia, Aisyah, adalah penolong kita, Mas," ujar Siti kepada Badrun. Badrun hanya bisa terdiam dan menyesali keputusannya selama ini. Dan Siti dan Badrun pun mulai mencari keberadaan Aisyah. Mereka tidak tahu mau mencari kemana. Dan timbullah pikiran Siti. "Bagaimana kalau kita minta tolong ke orang pintar saja," ujar Siti. Dan Badrun pun setuju atas usulan Siti itu. Dan setelah meminta tolong kepada orang pintar, mereka langsung mengetahui bahwa Aisyah dibawa oleh seekor ular besar ke dalam hutan. Dan saat ini ular itulah yang menjaga Aisyah di dalam hutan belantara itu. Mendengar perkataan orang pintar itu, Siti dan Badrun langsung cemas, takut Aisyah nanti dimakan oleh ular besar itu. Tapi pikiran jahat mereka pun mulai muncul. Siti dan Badrun bukannya cemas untuk melindungi Aisyah, tapi mereka cemas nanti kalau Aisyah tiba-tiba dimakan ular itu, Aisyah tidak bisa mereka bawa pulang lagi untuk mengembalikan kekayaan mereka lagi yang selama ini telah hilang semenjak Aisyah pergi. Dan rasa cemas dan khawatir Siti dan Badrun kian kuat dan memaksa mereka dengan cepat mencari Aisyah di dalam hutan tersebut, biar Aisyah bisa secepatnya mereka temukan dan dibawa pulang. Berharap setelah itu kehidupan mereka yang dulu kembali lagi seperti sedia kala, serba berkecukupan dan mempunyai banyak kekayaan. Dan Siti dan Badrun membawa seorang paranormal yang bernama Mbah Marno, seorang paranormal yang terkenal di kampung itu dengan kesaktiannya. Dan setelah berjam-jam mereka berjalan di dalam hutan, sampailah mereka di sungai kecil yang airnya sangat jernih. Dan di sungai itu terdapat air terjun yang sangat tinggi. Firasat Siti dan Badrun, ular besar itu pasti ada di dekat air terjun itu. Dan sambil beristirahat, Siti dan Badrun dan Pak Marno duduklah mereka di tepi sungai itu. Dan tidak lama kemudian terdengar seperti suara bayi yang lagi ngoceh dengan bahasanya sendiri. Lalu Siti dan Badrun dan Mbah Marno langsung berdiri dan mencari arah suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari balik batu besar yang ada di dekat sungai tersebut. Dan ternyata suara bayi itu adalah suara Aisyah. Dan pas Siti dan Badrun melihat Aisyah, mereka terkaget bukan main. Aisyah yang dulunya tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak lain, sekarang tumbuh dengan sangat sehat, seperti bayi-bayi yang berumur 1 tahun pada umumnya, tanpa ada seperti anak berkebutuhan khusus yang selama ini mereka pikirkan. Dan dengan spontan Siti dan Badrun langsung memanggil Aisyah yang sekarang berada di dalam lilitan ular besar tersebut. Dan Aisyah langsung menoleh ke arah suara yang memanggil namanya itu. Aisyah bukannya senang, malah Aisyah merasa ketakutan. Dan ular besar itu langsung melindungi Aisyah dari Siti dan Badrun. Ular besar itu menunjukkan kemarahannya terhadap Siti dan Badrun dengan cara mengeluarkan lendir dari mulutnya. Dan Mbah Marno langsung bertindak untuk melawan ular besar itu, guna untuk memisahkan Aisyah dari ular besar itu. Dan Mbah Marno mengeluarkan semua kekuatannya, dan ular itu terus melakukan perlawanan sambil membawa Aisyah di punggungnya. Dan akhirnya dengan ilmu batin yang dipunya Pak Marno yang sangat luar biasa itu, dia mampu mengalahkan ular besar tersebut. Dan akhirnya ular besar itu terluka oleh kekuatan batin Pak Marno. Ular itu langsung lemas tanpa mempunyai kekuatan lagi. Dan seketika Aisyah terlepas dari punggungnya yang tadinya selalu dia lindungi dengan sekuat tenaganya. Dan seketika itu juga Aisyah lalu diambil oleh Siti dan Badrun dan membawanya pulang bersama mereka. Dan setelah berhari-hari di rumah, Aisyah terus saja murung dan tidak semangat, dan terus saja diam tanpa mengeluarkan ocehan-ocehan seperti waktu dia bersama ular besar itu. Siti dan Badrun sudah bersifat lebih baik terhadap Aisyah karena mereka yakin
setelah Aisyah berada di pelukan mereka lagi, mereka akan mendapatkan lagi kehidupan mereka yang dulu yang serba berkecukupan, malah lebih. Dan jauh di dalam hutan sana, ular besar itu semakin tak berdaya dan semakin lemas karena luka yang didapat dari Pak Marno sangatlah parah. Tapi ular itu tetap saja memikirkan Aisyah. Ular itu sempat menyesal dan merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Aisyah dari Siti dan Badrun yang sudah bersifat jahat kepada Aisyah. Kondisi ular itu semakin hari semakin parah. Dia merasa umurnya tidak akan lama lagi. Dan untuk yang terakhir kalinya, ular itu ingin melihat wajah Aisyah dan ingin memastikan seperti apa keadaan Aisyah sekarang di rumah Siti dan Badrun. Dan Aisyah juga mengalami hal yang sama seperti ular besar itu. Dia terbaring lemah tak berdaya. Semenjak Aisyah dipisahkan dari ular besar itu, kondisinya sangat memprihatinkan, cuma terbaring di atas kasur. Aisyah terus menampakkan ketidaknyamanannya berada di rumah Siti dan Badrun. Aisyah terus saja murung dan tidak semangat. Dia terus saja diam tanpa mengeluarkan ocehan-ocehan seperti di dalam hutan bersama ular itu. Aisyah terlihat seperti orang kesakitan dan tidak berdaya. Dan jauh di dalam hutan sana, dan dengan kondisi yang sudah sangat lemah, akhirnya ular itu tiba di kampung tersebut, di mana tempat Aisyah tinggal. Dan untuk pertama kalinya, ular besar itu menampakkan wujud aslinya ke masyarakat banyak. Dan masyarakat setempat setelah melihat ular besar itu langsung merasa ketakutan. Dan mereka langsung sepakat untuk menghabisi ular tersebut, karena ular itu akan mengancam keselamatan mereka. Dan dengan kondisi yang sudah lemah dan kesakitan, akhirnya ular itu dihajar habis-habisan oleh masyarakat setempat, tanpa ular itu melakukan perlawanan sekalipun. Dan perlahan mata ular besar itu mulai redup sebelum dia melihat wajah Aisyah untuk terakhir kalinya. Sungguh keadaan yang sangat memilukan. Dan di lain tempat, Aisyah juga mengalami hal yang sama dengan ular itu. Dia juga merasakan sakit yang luar biasa dan juga keadaannya semakin parah. Dan perlahan matanya juga mulai redup dan semakin lemah. Dan akhirnya Aisyah menyusul kepergian sahabatnya itu untuk selamanya. Dan ternyata ular dan Aisyah itu memiliki satu nyawa dalam dua wujud yang sangat berbeda. Itulah persahabatan yang tidak bisa terpisahkan. Catatan dari kisah ini adalah hidup kadang memberi anugerah melalui jalan yang tidak terduga. Mengabaikan atau menyia-nyiakan orang yang lemah adalah kesalahan besar, karena mereka bisa jadi adalah sumber keberkahan yang tak ternilai harganya. Dan hargailah orang-orang yang hadir dalam hidup kita, apapun kondisinya. Cerita pun selesai. Wassalam.